Pada 20 Maret 2025, sebuah paket misterius berisi kepala babi ditemukan di kantor Tempo. Teror ini diduga ditujukan kepada Francisca Christy Rosana atau Cica, jurnalis sekaligus host podcast Bocor Alus Politik. Hal ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk organisasi pers yang menuntut perlindungan bagi kebebasan pers di Indonesia. Namun di tengah keresahan tersebut, tanggapan kontroversial muncul dari Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi. Saat dimintai tanggapan mengenai teror tersebut, Hasan Nasbi memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa tidak ada ancaman serius, karena Cica masih bisa bercanda dengan meminta daging babi. Bahkan, Hasan menambahkan, "Udah, dimasak aja." Kepala babi mau dimasak? Oh, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca, yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jok saja. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan? Pernyataan tersebut menurut sejumlah pihak dinilai meremehkan, tidak berempati, dan melanggar prinsip kebebasan pers. Apalagi sebelumnya Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk memperbaiki komunikasi publik. Banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Pengamat politik Adi Praitno menyatakan bahwa respon tersebut merupakan sikap meremehkan. Ini jelas sebagai bentuk meremehkan bagaimana ancaman dan intimidasi politik kepada kebebasan berekspresi dan kebebasan media di masa-masa yang akan datang itu akan semakin terjadi. Sementara itu, Dewan Pers mengutuk keras aksi teror yang dilayangkan kepada jurnalis Tempo. Dewan Pers mengutuk keras segala bentuk teror terhadap jurnalis. Dewan Pers juga menegaskan bahwa melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Menkom Digi Meutia Hafid menyayangkan aksi teror yang terjadi dan mengarahkan untuk laporkan ke polisi supaya mengetahui siapa yang mengirim. Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu dan silakan saja nanti dilaporkan gitu ya supaya ketahuan begitu siapa yang kirim ke kepolisian. Aktor Fedi Nuril mengkritik pernyataan Hasan melalui akun media sosialnya, menilai tanggapan tersebut sebagai bentuk komunikasi buruk dari pemerintah. Ia menekankan bahwa sebagai jubir presiden, ucapan Hasan mencerminkan sikap pemerintah. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Hasan Nasbi dapat diterima atau seharusnya ada tindakan lebih lanjut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.